Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya. Kembali lagi, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Awalnya Harvey York tidak ingin ikut campur dalam urusan internal lawmen cabang Outskirt, tetapi karena melibatkan orang Amerika, dia akhirnya bertindak. Agar tidak penasaran, di dalam gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5625 sampai 5629. Chapter 5625. Malam ini, Harvey York menerima beberapa panggilan telepon di villa. Selain laporan pekerjaan dari Yvonne Xavier sehari-hari dan ejekan Kairi Patel, yang terpenting adalah panggilan dari Ethan Hun. Menurut Ethan Hun, prajurit yang pedang di Outskirt tidak dapat dihubungi karena suatu alasan. Namun, dia mengirimkan informasi rinci mereka langsung ke ponsel Harvey York. Harvey York melihat sekilas dan tampak sedikit lebih aneh. Mereka tampaknya telah pergi untuk belajar di Kuil Aenar, dan dia tidak tahu apakah itu benar atau salah. Setelah tinggal cukup lama di Outskirt, Harvey York telah belajar lebih banyak tentang tempat ini dan Kuil Aenar. Di antara tiga biara besar, Kuil Aenar adalah salah satu paling terkenal di dunia. Mereka tidak hanya memiliki banyak orang master bela diri, tetapi mereka juga telah menerima berbagai sumbangan sejak zaman dahulu. Saat ini, Kuil Aenar sepertinya sudah menjadi kekuatan besar di Outskirt. Dan selama bertahun-tahun, mereka terus merekrut talenta muda dari seluruh dunia. Miley Serai dari keluarga Serai dan bahkan mantan anak buahnya di Kamp Pedang, hanya sebagian kecil dari mereka. Belum lagi Miley Serai, bahkan anak buah Harvey York di Kamp Pedang semuanya adalah gangster di masa lalu, dan memiliki identitas yang luar biasa. Tapi sekarang orang-orang ini telah bergabung dengan Kuil Aenar. Ditambah dengan insiden kematian dua kepala keluarga Jin di Mordu, dan kecelakaan Mandy Zimmer, Harvey York sepertinya menyadari sesuatu. Dia merasa bahwa Kuil Aenar jelas tidak sesederhana seperti yang dirumorkan orang luar. Namun demi keselamatan Mandy Zimmer, Harvey York yang tidak ingin mengagetkannya. Dia tetap berusaha tenang dan menahan amarahnya. Hari berikutnya. Hari ini adalah hari pembukaan penerimaan mahasiswa baru di universitas. Harvey York berganti seragam sekolah di pagi hari dan berjalan perlahan menuju Universitas Auckland. Meskipun Universitas Auckland hanyalah universitas biasa, tetapi tempat itu mendapat dukungan dari tiga biara besar di Outskirt, sehingga guru dan kualitas pengajarannya sangat baik. Yang paling penting adalah, kemungkinan besar mereka yang lulus dari Universitas Auckland dapat pergi ke salah satu dari tiga kuil utama untuk jangka waktu tertentu. Bahkan jika dia hanya seorang murid biasa, dia dapat menggunakan koneksi kuat dari tiga kuil utama untuk menjadi makmur di Outskirt di masa depan. Oleh karena itu, mereka yang belajar di Universitas Auckland biasanya bukan hanya dari generasi kedua, tetapi mereka adalah individu yang sangat berbakat. Ketika sampai, Harvey York melihat banyak mobil mewah yang seolah-olah sedang melihat pameran mobil. Selain banyak siswa diantar oleh keluarga mereka, banyak pula siswa yang berangkat ke kampus seorang diri. Harvey York telah lulus bertahun-tahun yang lalu. Sekarang dia datang ke perguruan tinggi demi akting, tetapi dia merasa semuanya terlihat baru. Samar-samar dia ingat ketika dia masih kuliah, meskipun beberapa orang di kelasnya suka memamerkan kekayaannya. Tetapi dia jarang melihat seseorang mengendarai mobil mewah ke sekolah. Tapi di sini, itu semuanya adalah hal biasa, baik dalam kemewahan maupun dalam pakaian adat. Para siswa terlihat sama dalam memakai kostum tradisional, pirus, manik-manik rosario, yang tergantung di leher mereka. Sebaliknya, Harvey York yang terbiasa hidup sederhana, sedikit tidak selaras dengan tempat ini. Segera, Harvey York memasuki kelasnya sendiri dan duduk dengan tenang di sudut ruangan. Karena Harvey York sengaja tidak menonjolkan diri, tidak ada yang peduli padanya setelah dia melapor. Dia tidak tertarik pada orang-orang di kelasnya. Dia hanya berpikir dalam hatinya, bagaimana dia bisa menemukan cara untuk pergi ke Kuil Aenar. Chapter 5626. Kehidupan di sekolah itu berjalan cukup damai. Harvey York akhirnya tahu bahwa hanya siswa yang cukup cakap yang akan dipanggil oleh tiga kuil besar seperti Kuil Aenar untuk tes kualifikasi. Sederhananya, siswa yang terkenal di universitas yang akan dilirik oleh mereka. Jika tidak, mustahil baginya untuk pergi ke tiga kuil besar itu. Tiga kuil besar itu agak mirip dengan geng di dunia bawah. Dan Universitas Auckland ini, sepertinya adalah tempat ujian untuk seleksi penerimaan mereka. Harvey York akhirnya memahami itu. Ketika keluar dari kelas yang berakhir di sore hari, Harvey York menerima telepon dari Ernest Ray. Dia adalah orang yang telah berkonflik dengannya beberapa waktu yang lalu. Saat berbicara, Ernest Ray terdengar sangat hormat. Dia mengatakan pada Harvey York bahwa dia baru saja diberi pelajaran oleh kakeknya. Sebagai permintaan maaf, dia ingin mengajak Harvey York untuk makan di Hotel Crux malam ini di Gangnam Outskirt. Karena Harvey York tidak punya kegiatan lain malam ini, dia akhirnya menyetujuinya. Pada pukul 7 malam, Harvey York sampai ke ruang premium di Hotel Crux tepat waktu. Di dalam, Ernest Ray dan yang lainnya sudah lama menunggunya.
Di sisi Ernest Ray, terlihat Black Panther yang berbaju hitam. Dia mengenakan gips di tangan kirinya dan tampaknya telah dipukuli oleh seseorang. Harvey York cukup penasaran dengan hal tersebut. Identitas Black Panther cukup tinggi, dia adalah pengawal Lennon Ray. Tapi sekarang seseorang masih bisa membuat tangannya patah. Ketika dia memikirkan hal ini, Harvey York segera mengerti. Ernest Ray tidak mengundangnya hanya sebatas perjamuan basah saja, tetapi ada niat lain di belakangnya. Tentu saja, tidak mudah untuk mendapatkan makanan dari Ernest Ray. Ernest Ray, apakah kamu sudah merencanakan untuk membawaku ke sini? Atau apakah ini untuk janji kesetiaan? Harvey York duduk di kursi utama sambil melirik Ernest Ray yang sedang tersenyum saat ini. Tuan muda York, kamu benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Ernest Ray tidak berbicara omong kosong, tetapi tertawa. Baru-baru ini, aku mengalami beberapa masalah. Aku pikir Paman Panther bisa membantu menyelesaikannya. Tapi ternyata Paman Panther tidak bisa melakukannya. Jadi, aku memutuskan untuk bertemu denganmu. Harvey York berkata dengan ringan. Karena itu, kamu mengajakku ke perjamuan ini kan? Kamu cukup jujur. Mendengar kata-kata Harvey York, Ernest Ray mau tidak mau merasa malu. Jika orang lain yang mengatakan ini, dia akan menamparkan mereka sampai mati sejak lama. Tetapi orang yang berbicara adalah Harvey York, dia hanya bisa tersenyum pahit. Tuan muda York, berikan aku sedikit waktu. Harvey York menyesap teh dan berkata dengan ringan. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Ernest Ray menghela nafas lega sebelum melanjutkan. Tuan muda York, aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar nama Longman. Harvey York berkata ringan. Salah satu dari 4 pilar negara H. Betul sekali. Ernest Ray bertepuk tangan. Kamu tidak tahu sesuatu. Aku adalah salah satu petinggi dari Longman di Outskirt. Harvey York menyela secara langsung dan berkata dengan acuh tak acuh. Jika tingkat atas Longman di Outskirt berada di levelmu, maka Longman akan dihancurkan ratusan kali. Mendengar kata-kata Harvey York, Ernest Ray terbatuk dan berkata, aku tidak setinggi itu. Tapi bukan itu intinya. Intinya, baru-baru ini seseorang sudah menantang Longman di sini. Menantang Longman? Harvey York mengerutkan kening. Apakah dia tidak takut mati? Ernest Ray menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak tahu Tuan muda York. Longman memang kuat, tetapi Longman di Outskirt ini dikenal sebagai yang terbawa dari 36 cabang. Chapter 5627. Yang terburuk dari 36 cabang Longman. Harvey York memikirkannya sebentar, tetapi dia memang merasakan kesan seperti itu. Meskipun dia adalah Tuan muda Longman, sebenarnya dia sudah lama tidak memasuki Longman. Dia belum melihat semua Master Aula dari 8 Aula dalam dan luar, apalagi Presiden Cabang dari cabang ke-36. Namun, dia samar-samar ingat bahwa kekuatan cabang Longman di Outskirt memang terbatas dan jaraknya yang jauh dari dataran utama. Tetapi masalahnya, meskipun itu adalah urutan terbawah dari cabang Longman, itu tetap mewakili salah satu dari 4 pilar negara H. Jadi siapa yang sudah berani menantang Longman? Memikirkan hal ini, Harvey York berkata dengan ringan. Ceritakan padaku. Ernest Ray tersenyum masam dan berkata. Pimpinan cabang sedang memulihkan diri di Villa Gunung Vertigo di luar kota karena kondisi kesehatannya. Dalam 2 tahun terakhir, urusan Longman telah diserahkan kepada putrinya, Nona Kali Howell. Dia cukup terkenal di cabang Longman, ditambah dengan perilakunya yang rendah hati dan bijaksana, telah membuat Longman tanpa gangguan dalam 2 tahun terakhir. Jadi tidak ada yang berani datang untuk mengganggu kami. Tetapi beberapa hari yang lalu, seorang murid dari wakil pemimpin cabang Longman. Dia kemudian menantang 18 murid Budokan. Orang itu mengalahkan 18 murid Budokan. Orang-orang kepercayaan pemimpin Howell sangat menderita, dan banyak yang telah dilumpuhkan sepenuhnya. Ernest Ray terlihat sangat kesal. Harvey York berkata dengan ringan. Bagaimanapun, ini adalah masalah di dalam Longman. Jika tidak dapat diselesaikan, kamu seharusnya melapor kepada Tuan Longman. Mengapa kamu tidak melakukannya? Ekspresi Harvey York acuh tak acuh. Meskipun dia ingin menyelesaikan masalah Longman. Tetapi karena masalah itu melibatkan pertempuran untuk perebutan posisi pemimpin cabang, sebagai Tuan muda Longman, dia lebih sulit untuk melakukannya. Lagi pula, ada aturan untuk dalam Longman, bahwa pemimpin cabang Longman adalah mereka yang kuat dan bisa mengambilnya. Jika pemimpin Howell tidak dapat memimpin Longman cabang Gangnam Outskirt, maka wajar jika membiarkan orang lain yang memimpin. Ernest Ray menghela nafas dan berkata, Tuan muda York, kamu tidak tahu apa-apa. Masalah ini tidak sesederhana yang kamu bayangkan.
Aturan Longman adalah bahwa ketika pemimpin cabang bersaing untuk posisi itu, pengurus tingkat atas tidak bisa ikut campur. Tapi masalahnya adalah orang yang mencoba kembali untuk bersaing memperebutkan posisi presiden cabang ini sudah lama tinggal di Amerika. Dikatakan bahwa dia juga memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan konsorsium tertentu di Amerika Serikat dalam beberapa tahun ini. Begitu dia menang, mungkin kendali atas cabang Longman akan jatuh ke tangan Amerika. Jadi, kita harus mencari cara untuk menghentikan hal ini terjadi. Orang Amerika. Harvey York sedikit tertarik. Karena kamu tahu bahwa dia terkait dengan orang Amerika, mereka pasti punya minat berada di pucuk pimpinan Longman. Ernest Ray menggelengkan kepalanya dan berkata, desas-desus ini belum memiliki bukti nyata. Jika kita dengan santai menuduh pihak lain, kita mungkin dituduh bersalah. Apalagi Nona Kali Howell sedikit sombong dan angkuh. Dia selalu berpikir bahwa sejak ayahnya menyerahkan kekuasaan kepadanya, dia akan pertahankan fondasi ini. Itulah alasannya. Ernest Ray terus menggelengkan kepalanya. Harvey York dapat melihat dari ekspresi emosionalnya bahwa meskipun tuan muda ketiga serai ini adalah seorang playboy, dia sangat menyayangi Kali Howell ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu rajin mengurus urusan orang lain? Chapter 5628. Awalnya, Harvey York benar-benar tidak peduli dengan hal semacam ini. Tapi karena Longman terlibat sekarang, dia harus selalu melihatnya. Setelah memikirkan situasinya, Harvey York menyesap tehnya dan berkata dengan ringan, aku ingin waktu dan tempatnya. Aku akan melihatnya ketika aku sampai di sana. Mendengar kata-kata Harvey York, Ernest Ray sedikit mengangguk dan merasa lega. Namun, pada saat ini, Ernest Ray belum membiarkan orang menyentuh makanan, tetapi terus duduk seolah-olah menunggu seseorang. Harvey York mengerti setelah beberapa pandangan. Dia tahu Ernest Ray memiliki beberapa keterampilan, dia mengundang dirinya sebagai ban cadangan. Diperkirakan dia juga mengundang orang yang lebih kuat di hatinya untuk datanglah kemari. Pada saat ini, ada suara langkah kaki yang datang dari arah pintu. Kecuali Harvey York, semua orang langsung berdiri. Sekelompok orang yang mengenakan jubah seni bela diri masuk. Orang yang memimpin adalah seorang pria dengan wajah tampan dan temperamen yang elegan, berjalan seperti naga. Oh, Master Blair Flying, kamu sudah di sini. Silakan masuk. Ketika Ernest Ray melihat yang satu ini, dia sangat antusias. Ernest Ray memperkenalkan. Tuan Muda York, izinkan aku memperkenalkan kepadamu. Ini adalah Blair Flynn, salah satu orang yang sangat terkenal di Outskirt. Tuan Blair Flynn adalah murid luar dari Istana Carrion, salah satu tanah suci bela diri. Dia juga adalah raja senjata yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu juga takdir bahwa kalian berdua akan saling mengenal. Mendengar kata-kata Ernest Ray, Harvey York melirik Blair Flynn dengan penuh minat, tetapi tidak berbicara. Sebaliknya, Blair Flynn memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan berkata dengan ringan. Ernest Ray, sudah kubilang. Aku bisa menangani ini sendiri. Apa maksudmu dengan membiarkan anak kecil untuk membantumu? Apakah kamu bermaksud untuk mengirimnya ke kematian? Ernest Ray tampak malu saat itu, lalu mencondongkan tubuh ke Blair Flynn dan berbisik. Tuan Flynn, aku tahu kalianmu, dan aku tahu bahwa kamu selalu mengejar Kali Howell. Tapi kamu tahu sikap dan perilaku Nona Howell dengan jelas. Jika aku hanya mengundangmu, Nona Kali Howell mungkin akan menolak tawaranmu. Tapi dengan satu orang lagi, itu akan berbeda. Mendengar kata-kata Ernest Ray, ekspresi Blair Flynn menjadi lebih lembut. Dia bahkan tidak melihat Harvey York, tapi duduk secara sembarangan. Tanpa menurunkan suaranya, dia berkata dengan dingin. Karena anak ini ada di sini untuk bertindak, kita harus memastikan bahwa ketika dia bertindak, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan atau tidak. Selain itu, biaya penampilan orang sangat mahal, bahkan jika itu untuk bermain trik, gajinya akan dibayarkan, mengerti? Mendengar kata-kata Blair Flynn, Ernest Ray melirik Harvey York dengan sedikit malu, dan berkata, Pasti. Dia baru saja menurunkan suaranya, hanya karena dia takut menyinggung Harvey York. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Blair Flynn akan menunjukkannya tanpa malu-malu. Setelah mengatakan ini, Blair Flynn memandang Harvey York dengan sedikit sarkasme, seolah-olah dia ingin melihat apakah yang disebut Grandmaster York ini akan marah karena ini. Harvey York tidak peduli, sebaliknya, dia sedikit lebih tertarik pada Kali Howell ini dan situasi cabang Longman di Outskirt. Chapter 5629. Saat melihat Harvey York hanya terdiam, seolah kaget dengan aura Blair Flynn. Ernest Ray langsung memandang sedikit rendah Harvey York di dalam hatinya. Dia tidak tahu mengapa kakeknya menganggapnya sebagai tamu terhormat keluarga Ray. Tetapi malam ini, jika Blair Flynn dapat menunjukkan kekuatan absolutnya, dan dia dapat mengalahkan Harvey York dengan menekan lawannya. Bagi Ernest Ray,
itu adalah sesuatu yang menguntungkan baginya. Black Panther melihat pemandangan ini dan juga terlihat ragu-ragu. Meskipun dia tahu kekuatan Harvey York dengan baik, tetapi dia tidak melihat kekuatan batin dan metode mental yang dimodifikasi Harvey York hari itu. Jika tidak, pada saat ini, dia pasti tidak akan membujuk Ernest Ray mengandalkan Briar Flyin untuk memamerkan kekuatannya. Setelah 3 putaran minum, di bawah kepemimpinan Ernest Ray, kelompok itu menuju sebuah taman dekat danau di luar kota. Gerbang taman ini ditutup pada pukul 5 sore, dan hanya pintu samping kebudokan yang terbuka. Sepanjang jalan, lampu agak redup, tetapi tetap menarik untuk melihat balai seni bela diri. Mampu membangun aula seni bela diri di tempat ini, sebenarnya telah menunjukkan status dan kekuatan cabang Longman di Outskirt. Kamu belum mengatakan, siapa yang datang menantang Longman? Saat mereka berjalan keluar, Briar Flyin yang berjalan dengan tangan di belakang punggungnya, berbicara dengan ringan. Setelah Ernest Ray ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Tuan Flyin, apakah kamu pernah mendengar tentang Windwalker?" Briar Flyin memikirkannya dan berkata, 20 tahun yang lalu, Windwalker yang terkenal adalah Henry Higg. Ernest Ray sedikit mengangguk dan berkata, "Itu orangnya. Kali ini, orang yang datang ke cabang Longman untuk menantang kamu adalah murid dan cucu Henry Higg. Aku mendengar bahwa orang ini adalah kebanggaan Henry Higg di Chinatown, Amerika Serikat. Tapi apakah itu benar atau tidak, belum ada bukti jelas. Kali Howell sudah menonton video pertarungannya sebanyak 18 kali. Dia menyimpulkan bahwa kekuatannya telah mencapai puncaknya, dan jelas dia tidak mudah untuk dihadapi." Mendengar ini, Briar Flyin berkata dengan acuh tak acuh. Dia hanya orang Amerika, bagaimana mungkin dia bisa memahami kedalaman seni bela diri country kita? Dan Henry Higg. Dia diusir dari Gangnam Outfit 20 tahun yang lalu, dan sekarang dia ingin kembali. Hanya mimpi. Katakan pada Kali Howell agar jangan khawatir. Dengan aku di sini, jika itu murid atau cucu Henry Higg, bahkan jika dia sendiri yang datang, aku akan tetap menamparnya. Mendengar ini, Ernest Ray segera tersenyum dan tersanjung. Tuan Flyin, kamu adalah murid luar dari Istana Karien. Aku sudah lama mengagumi bakat dan kemampuanmu. Malam ini, mari kita lihat bagaimana pertarunganmu. Aku berharap kamu bertarung dengan baik malam ini. Ernest Ray tidak perlu mengkhawatirkan Briar Flyin. Namun, Istana Karien, tanah suci seni bela diri di belakang Briar Flyin, berada di luar benteng. Tetapi kekuatannya jelas tidak lebih lemah dari 3 kuil utama di Outskirt. Jadi dalam hal ini, wajar jika Ernest Ray sangat menyanjung Briar Flyin. Segera, mereka sampai ke aula seni bela diri. Arsitektur tempat ini memiliki sedikit ritme klasik. Pada saat ini, pintu dan jendela dibuka. Selain beberapa pilar soliter, juga terlihat pemandangan danau dan pegunungan. Dalam cahaya, beberapa wanita cantik yang tak tertandingi dalam sedang bermain piano sesuka hati. Setiap suara memiliki sedikit rasa terengah-engah. Mata Briar Flyin berbinar ketika dia melihat wanita ini. Dia tertawa pada saat ini, dan berkata, "Nona Kali Howell, lagu yang sangat indah."